Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Eko Prastyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Banyak orang mengira ketika kita punya banyak uang, itu pertanda bahwa kita kaya. Padahal kenyataannya tidaklah seperti itu. Uang bukanlah ukuran yang valid untuk menetapkan apakah kita sudah kaya atau tidak. Ada 4 alasan kenapa sih banyak uang belum tentu kita benar-benar kaya. Pada video kali ini, kita akan membahas 4 alasan tersebut. Jadi, simak terus video ini sampai selesai ya. Ketika Anda punya banyak uang, kemudian sumber uang tersebut kebetulan adalah sumber yang tidak produktif, maka kita tidak dapat mengatakan bahwa Anda adalah orang kaya. Orang yang benar-benar kaya adalah orang yang punya uang banyak dan sumbernya adalah sumber yang produktif. Oleh karena itu, tidak hanya sekedar punya banyak uang yang menjadi penentu apakah kita benar-benar kaya atau tidak, tapi memahami bagaimana cara uang itu datang itu jauh lebih penting. Coba deh kita pahami bagaimana sih uang yang kita punya hari ini datang pada diri kita. Kita mengenal yang namanya fixed income. Fixed income adalah penghasilan tetap yang kita terima setiap periode tertentu, baik berupa periode 1 bulan, mungkin 3 bulan sekali, 6 bulan, atau mungkin periode 1 tahun. Selain fixed income, uang bisa datang karena variable income. Konsepnya adalah kita bekerja, kemudian mendapatkan bayaran yang tidak tentu, kadang banyak, kadang sedikit. Atau cara ketiga, uang datang dengan cara yang tidak terduga. Misalnya, Anda mendapatkan lotre, mendapatkan hadiah, undian, atau mungkin Anda mendapatkan warisan. Bisa jadi Anda dapat uang besar karena kondisi ini, tapi itu bukan benar-benar uang yang membuat Anda kaya. Masih ingat cerita kampung miliarder, di mana mereka mendapatkan uang dengan jumlah yang sangat besar karena mereka menjual aset tanah mereka? Kebetulan tanah mereka dipakai sebuah proyek oleh Pertamina, dan mereka warga kampung mendapatkan uang yang sangat besar. Tapi ternyata setelah 1 tahun kemudian, mereka toh kembali pada kondisi semula. Mereka kembali terjerembab dalam lubang kemiskinan. Ketika kita memegang uang banyak, tapi sumbernya adalah sumber tidak terduga, atau bahkan sumbernya adalah karena Anda menjual aset, maka kita tidak dapat menyebut bahwa diri kita adalah orang kaya. Alangkah lebih baik jika sumber income yang membuat kita memegang uang dalam jumlah yang banyak adalah karena fixed income. Itu pertanda bahwa kita punya penghasilan yang tetap dalam jumlah yang banyak. Orang-orang yang memiliki uang dalam jumlah banyak yang bersumber dari fixed income punya potensi jauh lebih baik untuk menjadi kaya jika dibandingkan dengan mereka yang memegang uang banyak yang bersumber dari mungkin menjual aset, dapat warisan, dapat lotre, atau hal-hal yang bersifat tak terduga lainnya. Oleh karena itu, jika hari ini Anda sedang memegang uang dalam jumlah yang sangat banyak, coba deh Anda cermati dari mana sumbernya. Jika itu adalah fixed income Anda, kelola dengan baik. Itu pertanda baik bahwa Anda punya potensi menjadi kaya. Jika itu bersumber dari sesuatu yang tidak terduga, maka berhati-hatilah. Sebenarnya Anda tidak benar-benar kaya. Anda hanya sedang memegang uang dalam jumlah banyak, dan uang itu punya potensi habis jika Anda tidak cermat dalam pengelolaannya. Alasan kedua adalah uang itu sangat liquid. Sifat dasar dari uang adalah cair. Sifat dasarnya mengalir. Ia sangat mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Karena sifat uang yang sangat liquid dan sangat mudah berubah, maka ada kemungkinan yang sangat besar sebanyak apapun uang yang Anda pegang hari ini, semua punya potensi untuk habis dalam sekejap. Anda menghabiskan uang 10 juta dalam hitungan 1 menit itu sangat mudah. Bahkan uang 100 juta sekalipun, Anda sangat mampu untuk menghabiskannya dalam hitungan juga 1 menit. Mungkin 1 miliar, uang 1 miliar yang kelihatannya banyak, tapi sangat mudah untuk kita habiskan dalam hitungan 1 jam. Mudahnya uang habis dan berubah dalam bentuk lain inilah yang membuat kenapa uang yang banyak yang kita pegang tidak menjadi jaminan bahwa kita kaya. Karena sifat uang itu sangat liquid, sangat mudah berubah. Jika kita tidak mampu memegang dan mengelola uang itu, maka hati-hatilah.
uang yang banyak sangat mudah dan sangat bisa menguap dalam waktu singkat. Alasan ketiga yang harus kita cermati bahwa banyak uang belum tentu kaya adalah komposisi uang yang kita pegang terhadap beban yang kita punya. Anda punya uang 1 miliar, tapi kemudian ternyata Anda punya hutang 3 miliar. Artinya mungkin Anda pegang uang banyak hari ini, tapi ternyata hutang dan tanggungan Anda jauh lebih besar. Mungkin kita punya rumah, punya mobil, punya tanah, punya aset yang lainnya, tapi ternyata setelah kita akumulasi, nilai aset yang kita punya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kewajiban yang kita punya. Ini artinya seberapapun uang kita, kalau ternyata beban kita jauh lebih besar, tetap saja kita miskin. Ada sebagian orang yang menganggap ketika ia pegang uang banyak ia merasa kaya, kemudian ia lupa bahwa sebenarnya ia punya tanggungan yang juga jauh lebih besar. Maka pada konteks ini, orang-orang model ini adalah hanya orang-orang yang terlihat kaya saja. Saya sangat sering bertemu dengan orang-orang model ini. Rumahnya besar, mobilnya lumayan banyak, tanahnya ada di mana-mana, tapi ternyata semua itu ia dapat dengan hutang. Ketika bisnis yang dia kelola nggak jalan, kemudian dihitung hutangnya jauh lebih besar, maka apa yang terjadi? Semua asetnya dijual, masih belum mampu untuk menutupi tanggungan beban yang ia miliki. Maka pada konteks ini sebenarnya uang banyak, tapi ternyata hutang kita jauh lebih banyak. Itu artinya kita tetap saja miskin. Yang terpenting nih, bukan banyaknya uang yang membuat kita kaya, namun bagaimana cara kita mengelola uang, itulah kuncinya. Anda punya income yang sangat besar, tapi ternyata pengeluaran Anda jauh lebih besar. Pada akhirnya Anda akan berhutang. Maka uang yang sangat besar yang kita punya sebagai income, itu nggak ada artinya. Katakanlah kita punya penghasilan 100 juta per bulan, ternyata pengeluaran kita 150 juta per bulan. Artinya apa? Tetap saja kita miskin. Kita hanya memegang uang dalam jumlah besar. Realitanya sebenarnya kita nggak punya apa-apa. Kondisi ini harus benar-benar kita pahami, bahwa uang bukanlah benar-benar sebagai simbol kekayaan. Seberapapun banyak uangnya, kita harus lebih bijak melihat komposisinya, bagaimana cara didapat, bagaimana cara kita mengelola, dan kemudian kita harus juga melihat beban yang kita punya. Jangan terjebak pada perspektif, ketika income kita tinggi, kita pegang banyak uang, kita pasti kaya. Itu adalah perspektif semu. Kita harus jauh lebih bijak melihat komposisi di balik itu semua. Milikilah income yang besar, milikilah kemampuan pengelolaan uang yang baik, dan minimalkan beban dan tanggungan kita. Jika kita mampu memiliki income yang jauh lebih tinggi daripada pengeluaran kita, jika kita memiliki aset dengan jumlah yang jauh lebih tinggi daripada beban kita, pada titik inilah kita sedang berproses menjadi kaya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.